Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah lilin tidak hanya memberikan cahaya, tetapi juga menghadirkan ketenangan dan kenyamanan dalam setiap nyalanya. Dengan bahan alami yang ramah lingkungan, lilin aromaterapi ini menjadi pilihan sempurna untuk menciptakan suasana yang menenangkan dan harmonis. Inilah topik pembahasan kita pada kali ini, lilinku, inovasi lilin aromaterapi ramah lingkungan berbasis minyak kelapa. Tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan hebat saya, yaitu ada Ike Maudi, Heru Bagus Cahyo, Anggia Mahara, dan Laura Masita. Oke, pertama ada latar belakang, masalah yang ada. Nah, sebagian besar lilin ini di pasaran menggunakan bahan kimia berbahaya yang mencemari udara dalam lingkungan. Kebutuhan masyarakat akan produk aromaterapi alami terus meningkat terutama untuk menjaga kesehatan dan relaksi. Kebutuhan pasar, konsumen mencari lilin yang tidak hanya memberikan aroma tetapi juga aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan. Permintaan untuk bahan alami seperti minyak kelapa terus bertumbuh sebagai alternatif bahan kimia sintesis. Solusi yang ditawarkan. Nah, solusi yang ditawarkan kami di sini di mana kami menggunakan lilin produk lilin bahan utamanya ada wax 70% dan bahan dasarnya dikombinasikan dengan minyak kelapa, di mana ini akan memberikan eee, aroma yang lebih lembut dan menenangkan, membakar lebih bersih dan ramah lingkungan. Campuran ini, cocok untuk digunakan karena dia aman untuk digunakan untuk seluruh keluarga maupun bayi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ike Maudi. Baik, pada gambaran umum rencana usaha, gambaran umum produk di mana lilinku adalah lilin aromaterapi berbahan dasar dari minyak kelapa, di mana ini merupakan suatu bahan alami yang memadukan esensial lavender, cengkeh, eukaliptus, dan calendula oil. Di mana produk ini menawarkan manfaat relaksasi, meningkatkan kualitas tidur, dan menciptakan suasana nyaman di rumah. Prospek pengembangan, pada produk yang akan kami angkat yaitu pengembangan aroma, di mana terdapat 4 aroma, kemudian, ukuran lilin yang bervariasi, di mana ada ukuran besar dan kecil, di mana ukuran besarnya itu sekitar, 85 gram. Selanjutnya, ada, di mana lilinnya ini juga ramah lingkungan. Selanjutnya ada analisis SWOT, di mana untuk kekuatan, pada produk kami menggunakan bahan alami, aroma yang bervariasi, desain kemasan yang menarik, serta pemasaran yang menggunakan pemasaran digital yang efektif. Kemudian, ada W, yaitu biaya produksi yang tinggi serta ketergantungan pemasaran digital. Kemudian ada opportunity atau peluang, di mana, untuk saat ini terlepas dari, wabah COVID-19 yang dahulu, di mana kita jadi masyarakat Indonesia lebih mengedepankan kesehatan, sehingga tren self-care itu meningkat. Selanjutnya ada potensi kolaborasi dengan spa atau kafe, di mana lilin ini yang bisa membuat relaksasi, bisa untuk digunakan pada saat orang, berada di spa ataupun di kafe. Kemudian ada kelemahannya, yaitu di mana kelemahannya tersendiri yaitu persaingan ketat. Di mana lilin ini tidak hanya, 1, 2 orang yang memproduksinya, tetapi banyak persaingan ketat lainnya di luar sana yang pastinya, lebih lebih banyak lagi. Selanjutnya ada fluktuasi harga bahan baku, di mana harga bahan baku itu bisa saja naik di tahun depan ataupun bisa saja mengalami penurunan. Selanjutnya selanjutnya ada target pasar, di mana, produk yang kami tawarkan ini memiliki target yaitu konsumen di usia 20 hingga 50 tahun, di mana mereka ini yang menyukai produk relaksasi berbahan dasar alami, terutama masyarakat perkotaan. Promosi yang kami lakukan yaitu melalui promosi online, yaitu dari website, kemudian
di mana penentuan harga penjualan untuk harga di ukuran yang besar yaitu sekitar 12.000, ukuran kecil sekitar 8.000, di mana HPP-nya itu untuk ukuran besar 3.700 dan untuk ukuran kecil 2.900. Selanjutnya ada untuk BEP nominal, di mana untuk ukuran besar sekitar 353, maaf. Selanjutnya untuk yang ukuran kecil ada 350. Selanjutnya akan diterangkan oleh Heru Bagus. Oke. Eh, ada di metode pelaksanaan. Pembuatan lilin aromaterapi kan, pertama itu dengan melelehkan waks dan minyak kelapa. Yang mana waks dan minyak kelapa itu dilelehkan bersama menggunakan metode double boiler. Yang mana ini untuk memastikan keduanya bercampur dengan sempurna. Lalu ditambahkan pewarna dan aroma. Setelah meleleh tadi, lalu kita tambahkan pewarna lilin dan minyak esensial pilihan. Aduk perlahan-lahan sehingga warna dan aromanya merata terhadap lilin dan waks tadi. Lanjut, setelah pengadukan aroma dan pewarna, kita tuang lilin cair ke dalam wadah dengan sumbu yang sudah dipasang dan kita diamkan dulu hingga mengeras di suhu ruang. Lanjut. Nah, dari proses pemasaran. Nah, kami menargetkan pemasarannya ini di masyarakat perkotaan dari usia 20 hingga 50 tahun dan orang-orang yang penggemar aromaterapi. Nah, kami juga kan memiliki strategi seperti berjualan langsung di bazar atau kami lakukan kerjasama di spa, kafe atau dan lain-lainnya. Lalu kami promosi melalui Instagram, TikTok, dan website. Lalu kemasannya kami buat menarik bagi para konsumen atau pembeli. Nah, evaluasi dan monitoring itu dilakukan setelah 1 bulan untuk meninjau penjualan, pendapatan, dan umpan balik konsumen. Lanjut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Laura Masyuka. Oke, ada anggaran biaya. Pada bagian ini kita akan membahas rincian anggaran yang dirancang untuk mendukung program ini. Ada 3 komponen utama dalam anggaran kami. Yang pertama, biaya peralatan penunjang sebesar Rp828.000. Hal ini mencakup kebutuhan seperti alat teknis yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, biaya habis pakai sebesar Rp5.609.000. Anggaran ini digunakan untuk bahan-bahan yang akan habis selama proses berlangsung, seperti bahan baku utama dan pendukung lainnya. Yang ketiga, ada biaya untuk kebutuhan lain-lain sebesar Rp1.985.000 yang mencakup keperluan yang terduga yang mungkin muncul selama pelaksanaan program. Dengan total keseluruhan sebesar Rp8.422.000, kami sudah merancang anggaran ini seefisien mungkin untuk memastikan semua keperluan bisa terpenuhi tanpa pemborosan. Next. Oke, selanjutnya ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan kami membagi pelaksanaan menjadi 8 tahap utama yang akan diselesaikan dalam 3 minggu ke depan. Di minggu pertama, kami fokus pada persiapan awal, melakukan survei harga untuk bahan dan peralatan, serta menyelesaikan pembuatan proposal. Minggu kedua, kami akan melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan target, sekaligus survei tempat untuk memastikan lokasi pelaksanaan kegiatan sudah selesai. Minggu ketiga, kami akan masuk ke tahap pembuatan sampel, menguji hasilnya langsung di pasar, dan akhirnya melakukan evaluasi program untuk menyempurnakan hasil akhir. Semua kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota tim, karena kami percaya bahwa kolaborasi adalah kunci untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan jadwal ini, kami optimis dapat menyelesaikan program tepat waktu dengan hasil terbaik. Baik, itulah presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 7 dan 8, silakan untuk bertanya. Saya mau tanya, Oke. saya Amin Fatul dari kelompok 8.
eh, apa kelebihan yang kau tawarkan kepada konsumen dan juga kemungkinan kekurangannya dari produk kalian. Baik, terima kasih untuk kelompok 8. Untuk kelompok 7 silakan bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin bertanya, kalian ini kan membuat produk lilinku, yaitu lilin aromaterapi seperti banyak yang kita tahu nih kan. Produk lilin aromaterapi udah banyak sekali beredar di pasaran. Apa yang membedakan kalian dengan produk lain? Baik, terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari kelompok 7 itu dari Titi Syahira ya kan? Inti pertanyaannya kan, apa yang membedakan lilinku ini dengan lilin aroma-aroma terapi lainnya? Nah, untuk jawaban ini kan, yang membedakan lilin kami dengan lilin-lilin lain di pasaran itu ialah dari segi bahan pertama. Bahan lilin-lilin yang di pasaran itu 100% dari wax atau poplin. Nah, sedangkan kami 70% wax dan 30% itu dari minyak kelapa. Nah, yang mana ini dapat membedakan ketika pembakarannya. Jika yang 100% wax itu bahan kimia dan hanya berbau ditambahkan dari aroma esensial, sedangkan punya kami ada baunya seperti bau minyak kelapa ketika dibakar dan perpaduan dengan aroma esensial lainnya. Nah, dan juga ini ramah lingkungan. Seperti asapnya juga tidak terlalu banyak seperti asap dari yang 100% wax. Nah, untuk yang membedakan lagi itu dari segi bentuk. Segi bentuk kami itu berbeda dengan lilin-lilin lainnya. Lilin-lilin lainnya kan hanya berbentuk tabung atau di dalam gelas. Lilin kami itu berbentuk seperti bola-bola yang mana Mbak Anggi boleh ditampilkan bentuk lilin kita seperti apa? Oke, berikut ini adalah gambaran dari produk kami. Nah, ini merupakan gambaran dari produk kami, yang mana kami memiliki bentuk yang sangat berbeda dari lilin-lilin lainnya. Yang mana lilin lainnya itu hanya berbentuk tabung-tabung dan lilin kami itu bentuknya kubus, kubus dengan bulatan-bulatan cube kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan ini apakah dapat menjawab dari pertanyaan kelompok 7? Bisa. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 yang sudah tanya, dan untuk pertanyaan dari Rival kelompok 8 akan dijawab oleh Anggi atau Maudi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, di mana pertanyaannya adalah kelebihan dan kekurangan yang ditawarkan produk kami kepada pelanggan. Di kelebihan dari yang kami tawarkan kepada pelanggan, di mana minyak kelapa yang digunakan sebagai bahan utama ini, dia memberikan keharuman alami yang bermanfaat untuk pelembapan kulit sehingga menjadikan lilin ini multifungsi. Selanjutnya ada pembakaran yang halus dan bersih seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, di mana lilin ini akan reduksinya sedikit, jadi tidak mengotori ruangan. Dan selanjutnya ada aromanya yang lebih tahan lama, di mana minyak kelapa ini dia mengikat aroma esensial yang kami gunakan tadi, ada 4 yaitu, eukaliptus, lavender, kemudian, ada cengkeh dan, calendula oil, di mana dia mengikat aroma itu lebih efektif. Selanjutnya produknya ramah lingkungan, dan yang pastinya estetika dan elegan seperti contoh produk yang kami berikan tadi. Selanjutnya ada kekurangan, di mana kekurangannya ini yaitu dari segi bahan untuk, minyak kelapa ini relatif mahal sehingga kami menggunakan perbandingan di mana untuk 1 liter pembuatan itu, di mana 70%-nya menggunakan wax untuk pembuatan lilin, seperti pada umumnya. Selanjutnya 30%-nya menggunakan minyak kelapa. Selanjutnya karena dia dari minyak ada campuran dari minyak kelapa, teksturnya menjadi lebih lembut sehingga dia, cenderung lebih cepat lunak, kemudian meleleh lebih cepat. Kemudian ada di durasi pembakarannya juga lebih cepat. Kemudian tantangan dalam produk massalnya juga bisa jadi menjadi kekurangan karena
untuk produksi ini memerlukan kontrol kualitas yang tinggi, di mana kami harus memastikan hasilnya itu konsisten sehingga dapat meningkatkan biaya produksi kami, seperti itu. Kemudian, dia juga nggak tahan sama lingkungan yang lembab. Mungkin itu saja yang bisa kami jawab untuk kelebihan dan kekurangan dari produk yang kami tawarkan. Apakah kelompok 7 sudah bisa menerima? Kelompok 8, tanggapannya? Sudah jelas. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.